Pernah nggak kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak enak di hati saat ingat kejadian lama? Kayak ada duri kecil yang nyelip di hati, dan makin dipikirin, makin nyut-nyutan. Itu bukan kamu lebay, tapi memang cara otak kita bekerja. Saat kita terluka secara emosional, otak menganggapnya sama seriusnya dengan luka fisik. Ada bagian di otak yang namanya amigdala, si alarm bahaya, yang langsung aktif pas kita disakiti. Dan masalahnya, otak nggak gampang lupa. Makanya, ketika seseorang menyakiti kita, rasa sakitnya bisa terasa lama, bahkan bertahun-tahun. Coba bayangkan seseorang yang nyerobot antrean kamu pas di kasir. Rasanya kesel kan? Nah, itu karena otak kita punya radar keadilan yang peka banget. Kita percaya kalau ada yang berbuat salah, harus ada konsekuensinya. Dalam kasus yang lebih serius, misalnya dikhianati, dihina, atau diperlakukan nggak adil, perasaan itu makin kuat. Kita ingin keadilan, seakan-akan kalau mereka nggak merasakan apa yang kita rasakan, dunia ini nggak seimbang. Tapi sayangnya, dunia ini seringkali nggak peduli dengan rasa keadilan versi kita. Orang yang nyakitin kita bisa aja jalan terus dengan hidupnya, sementara kita sendiri masih bergulat dengan rasa sakit. Banyak orang enggak mau memaafkan karena takut sejarah bakal terulang. Ada perasaan kalau kita memaafkan, itu berarti kita memberi lampu hijau buat orang itu untuk nyakitin kita lagi. Ini wajar banget, kita enggak mau kelihatan lemah atau membiarkan orang lain menang. Tapi mengampuni itu bukan berarti kita menyerah atau membiarkan diri diperlakukan seenaknya. Mengampuni itu lebih ke membebaskan diri dari beban yang nggak perlu, biar kita bisa melangkah lebih ringan. Karena kalau dipikir-pikir, nyimpen dendam itu kayak minum racun, sambil berharap orang lain yang keracunan. Jadi, nggak heran kalau mengampuni itu sulit. Tapi kabar baiknya, bukan berarti nggak mungkin. Pernah nggak sih kamu lihat gambar yang kalau dipandang dari satu sudut kelihatan kayak bebek, tapi kalau dilihat dari sisi lain ternyata kelinci? Nah, konsep reframing itu mirip kayak gitu. Mengampuni seringkali terasa susah karena kita melihat kejadian buruk hanya dari satu perspektif, yaitu sebagai korban. Tapi gimana kalau kita coba ubah sudut pandang? Bukan berarti kita membenarkan kesalahan orang lain, tapi kadang orang menyakiti kita karena mereka sendiri sedang berantakan. Mungkin mereka nggak sadar kalau ucapan atau tindakan mereka menyakitkan. Atau mungkin mereka sendiri pernah mengalami hal serupa dan nggak tahu cara lain buat berinteraksi. Saat kita bisa melihat situasi dengan lebih netral, emosi kita ikut berubah, dari marah menjadi paham, dari dendam menjadi oke, gue ngerti. Pernah nggak kamu lagi makan sesuatu yang enak banget, tapi otak kamu malah sibuk muter ulang kejadian lama yang bikin kesel? Tiba-tiba, makanan yang harusnya nikmat jadi hambar, dan mood kamu pun ikut hancur. Itu karena pikiran kita sering banget terjebak di masa lalu, terutama kalau ada luka emosional yang belum sembuh. Mindfulness adalah latihan buat mengembalikan fokus ke sekarang. Ketika kamu sadar bahwa rasa sakit itu cuma muncul di kepala dan bukan kejadian yang benar-benar terjadi di detik ini. Kamu punya pilihan, terus berkutat dengan luka lama, atau menikmatinya seperti awan yang datang dan pergi. Semakin kamu bisa hadir di momen ini, semakin ringan beban emosimu. Coba pikir, kalau sahabat kamu datang dan cerita bahwa dia merasa bersalah atau marah karena sesuatu, apa yang akan kamu lakukan? Kamu mungkin bakal bilang, udah, nggak apa-apa, manusiawi kok. Tapi anehnya, kita jarang melakukan itu ke diri sendiri. Kita lebih sering ngejudge diri sendiri habis-habisan, seakan-akan kita harus selalu kuat, selalu benar, dan nggak boleh terluka. Padahal, salah satu langkah pertama buat mengampuni orang lain adalah mengampuni diri sendiri dulu. Menerima bahwa kamu manusia biasa yang bisa marah, bisa kecewa, dan itu nggak salah. Saat kamu bisa bersikap lebih lembut ke diri sendiri, mengampuni orang lain jadi terasa lebih mudah. Karena kamu tahu, setiap orang juga sedang berjuang dengan luka dan kesalahan mereka sendiri. Mengampuni bukan soal membiarkan kesalahan terjadi begitu saja, tapi soal melepaskan belenggu emosi negatif yang bikin kita capek sendiri. Kadang, ada banyak hal yang ingin kita ucapkan ke seseorang yang pernah menyakiti kita,
Tapi realitanya nggak selalu memungkinkan. Bisa jadi orangnya udah jauh, udah nggak ada dalam hidup kita, atau, ya, kita sendiri males berurusan lagi sama dia. Nah, menulis surat yang enggak harus dikirim bisa jadi cara buat mengeluarkan semua perasaan tanpa harus menghadapi drama tambahan. Tulis saja semuanya, rasa marah, kecewa, sedih, bahkan hal-hal yang nggak bisa kamu katakan langsung. Ini bukan soal orang itu, tapi soal kamu yang butuh melepaskan beban. Setelah selesai, kamu bisa simpan, robek, atau bakar suratnya. Efeknya? Lega. Seperti ngobrol panjang tanpa takut disalahpahami. Coba bayangkan kamu jadi orang yang menyakiti orang lain. Enggak, bukan buat membenarkan tindakan mereka, tapi buat memahami. Apa yang terjadi di hidup mereka saat itu? Apakah mereka sadar kalau mereka nyakitin kamu? Atau mungkin mereka sendiri juga sedang terluka dan nggak tahu cara lain buat bereaksi? Ini bukan berarti kamu harus setuju sama mereka, tapi kadang memahami alasan seseorang bertindak bisa bikin kamu lebih gampang melepas rasa sakit. Sama seperti kalau kamu kesal sama seseorang yang nyetir ugal-ugalan, tapi terus tahu kalau ternyata dia buru-buru ke rumah sakit, emosimu pasti berubah kan? Perspektif itu punya kekuatan besar buat ngubah cara kita merasakan sesuatu. Pernah sadar nggak, kalau lagi marah atau kesal, napas kita jadi lebih pendek dan cepat? Itu karena tubuh kita ikut tegang saat emosi negatif muncul. Makanya, teknik pernapasan bisa jadi cara simple tapi efektif buat mengelola emosi, termasuk saat kamu berusaha memaafkan seseorang. Coba tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan. Ulangi beberapa kali sambil membayangkan kemarahan atau dendam kamu ikut pergi bersama napas yang kamu keluarkan. Kedengarannya sepele, tapi kalau rutin dilakukan, ini bisa bantu kamu lebih rileks dan gak gampang terseret ke dalam emosi negatif lagi. Mengampuni gak selalu butuh langkah besar. Kadang, hal-hal sederhana kayak nulis, memahami sudut pandang lain, atau sekadar mengatur napas bisa jadi awal yang baik buat melepaskan beban yang selama ini kamu bawa. Banyak orang berpikir kalau kamu memaafkan seseorang, itu berarti kamu harus menerima mereka kembali dalam hidupmu, padahal nggak begitu. Memaafkan itu tentang melepaskan beban emosional kamu, bukan tiket gratis buat mereka balik dan melakukan hal yang sama lagi. Ada orang yang lebih baik dimaafkan dari jauh, tanpa perlu ada interaksi lagi. Jadi kalau kamu masih merasa, tapi kalau aku maafin, nanti dia ngulangin lagi. Ingat bahwa memaafkan dan memberi kesempatan kedua adalah dua hal yang sangat berbeda. Kamu boleh maafin, tapi tetap jaga jarak kalau itu yang terbaik buat kesehatan mentalmu. Kamu pernah nggak ketemu orang yang kalau minta maaf kelihatannya tulus, tapi terus-terusan ngulangin kesalahan yang sama? Nah, disinilah pentingnya batasan. Memaafkan bukan berarti membuka pintu lebar-lebar buat mereka masuk lagi dan bikin luka yang sama. Kamu boleh bilang, aku maafin kamu, tapi aku nggak bisa lagi ada dalam dinamika ini. Itu bukan berarti kamu pendendam, tapi kamu menghargai dirimu sendiri. Mengampuni harus datang dengan kesadaran bahwa kamu juga punya hak buat melindungi diri dari orang-orang yang beracun. Banyak orang nunggu closure atau sebuah akhir dari orang yang menyakiti mereka, kayak nunggu paket COD yang nggak kunjung datang. Masalahnya, nggak semua orang akan sadar atau peduli dengan luka yang mereka buat. Kalau kamu terus nunggu mereka minta maaf atau bertindak sesuai harapanmu, kamu cuma akan terus terjebak di situasi yang bikin capek. Closure bukan sesuatu yang orang lain kasih ke kamu, tapi sesuatu yang kamu pilih buat dirimu sendiri. Begitu kamu sadar kalau kamu bisa menyelesaikan ini tanpa mereka, rasanya kayak angkat beban dari bahu sendiri. Mengampuni bukan tentang membiarkan diri diperlakukan seenaknya. Ini tentang membebaskan diri dari belenggu luka, tanpa harus membiarkan orang yang sama mengulanginya lagi. Pernah nggak kamu ngerasa capek sendiri karena masih menyimpan kemarahan sama seseorang? Kayak ada batu gede yang kamu bawa kemana-mana, tapi orang yang bikin kamu marah malah santai aja, bahkan mungkin udah lupa. Nah, mengampuni itu kayak ngelepas batu itu. Bukan karena mereka pantas dimaafkan,
tapi karena kamu nggak mau hidup sambil bawa beban yang nggak perlu. Memaafkan bukan soal mereka, tapi soal kamu yang akhirnya bisa napas lebih lega tanpa terus-menerus dihantui emosi negatif. Percaya atau enggak, menyimpan dendam itu bukan cuma bikin hati panas, tapi juga bisa bikin badan ikut kena dampaknya. Stres akibat marah berkepanjangan bisa ningkatin tekanan darah, bikin kamu susah tidur, bahkan ngefek ke sistem imun. Sementara itu, penelitian nunjukin kalau orang yang bisa memaafkan cenderung lebih sehat, lebih bahagia, dan lebih jarang kena penyakit yang berhubungan dengan stres. Jadi, kalau kamu butuh alasan lebih buat memaafkan, pikirkan ini. Bukan buat mereka, tapi buat kesehatanmu sendiri. Memaafkan itu kayak latihan mental. Semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat emosimu. Ini bukan berarti kamu jadi orang yang naif atau gampang dibodohi, tapi kamu belajar cara menghadapi hidup tanpa harus terbebani setiap kali seseorang bersikap nggak adil. Kamu jadi lebih paham kalau manusia itu nggak sempurna, termasuk kamu sendiri. Dan ketika kamu bisa melihat hidup dengan perspektif yang lebih luas, kamu akan sadar kalau menyimpan amarah itu cuma bikin kamu jalan di tempat, sementara dunia terus bergerak maju. Pada akhirnya, mengampuni itu bukan hadiah buat orang lain, tapi hadiah buat dirimu sendiri. Hadiah berupa ketenangan, kebebasan, dan hidup yang lebih ringan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.